Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pengajian Ruqyah Hati. Pengajian Ruqyah Hati ini kita mengobati hati kita dari yang sakit menjadi sehat. Dari hati yang lemah menjadi hati yang kuat, hati yang tangguh, teguh. Kemudian dari hati yang didominasi oleh keburukan berubah menjadi hati yang didominasi oleh kebaikan. Nah, inilah di antara kegunaan-kegunaan kita meruqyah hati kita dan kalian mengikuti pengajian ruqyah hati ini. Jadi semacam endingnya atau goalnya atau tujuannya adalah mengubah hati menjadi sehat, menjadi kuat, tangguh, dan juga didominasi oleh kebaikan-kebaikan. Karena tidak ada hati yang betul-betul bersih, tidak ada hati yang betul-betul murni. Tetapi yang bisa kita upayakan adalah hati yang didominasi, yang dominan, yang lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Itu kira-kira manfaat dari pengajian ruqyah hati ini. Nah, bagaimana mencapai hati yang baik, hati yang sehat, hati yang kuat? Al-Quran punya satu istilah dengan hati yang seperti itu, yaitu yang disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim ini di dalam Al-Quran disebut atau termaktub, tertulis sebanyak 2 kali. Ya, ada di 2 ayat, di 2 surah. Jadi pertama di surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat ke-89, dan qalbun salim juga termaktub tertera di surah As-Saffat ayat ke-84. Nah, kedua ayat ini topiknya atau temanya atau maknanya adalah datang kepada Allah biqalbin salim, dengan qalbu, dengan hati yang salim. Jadi itu tema atau itu topiknya. Jadi ketika kita datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, berkomunikasi, berbicara dengan Allah, diharapkan hati kita itu dalam keadaan salim. Kita datang kepada Allah dengan hati, dengan kalbu yang salim. Nah, salim itu apa? Salim itu secara sederhana, kalau kita ambil maknanya secara bahasa, secara istilah bahasa, adalah hati yang kompak, hati yang utuh, hati yang komplit, ya, tidak terbelah, tidak split dia, tapi kalbu yang utuh. Kemudian qalbun salim juga berarti kalbu yang sehat, bebas dari segala penyakit, bebas dari rasa sakit. Nah, qalbun salim juga artinya kalbu yang baik, entah baik kondisinya atau entah baik efeknya. Kemudian qalbun salim juga itu berarti kalbu yang didominasi oleh kebenaran. Ya, dia pas, dia tepat, dia pantas berada di dalam bingkai, di dalam tempat yang benar. Nah, itulah kira-kira makna-makna qalbun salim yang kalau kita ambil dari istilah bahasanya. Nah, tentu dari sisi istilah lugawinya ya, nah, tentu kalau dari istilah secara ilmiah lah katakan seperti itu, yang didefinisikan oleh banyak ulama, tentu banyak sekali. Tapi intinya bahwa qalbun salim itu adalah bebas dari syirik. Itu kira-kira dasarnya. Jadi kalau kita punya qalbun salim, artinya kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya perasaan itu bersih dari kesyirikan, bersih dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Nah, bagaimana caranya mencapai qalbun salim itu? Nah, qalbun salim itu dicapai dalam berbagai macam cara. Tetapi di pengajian ruqyah hati ini kita kasih simple, kita kasih sederhana. Pertama adalah kita bisa memeriksa pikiran-pikiran kita. Kita bisa menggunakan alat bantu kertas dan pulpen. Kita catat apa sih yang menjadi pikiran-pikiran kita. Kemudian kita kenali di antara banyak pikiran ini, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang memberdayakan, dan mana yang melumpuhkan atau membuat kita tidak berdaya. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, tentu timbangannya banyak ya, kriteria benar salahnya kita banyak yang bisa kita gunakan. Tetapi paling tidak, kalau kita menulis pikiran-pikiran kita, kita bisa mengenali, oh ini pikiran yang benar, ini pikiran yang salah. Ini pikiran yang sakit, ini pikiran yang sehat. Ini pikiran yang lemah atau membuat lemah,
dan ini pikiran yang kuat atau membuat tangguh. Nah, dengan kita sudah mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan pikiran kita, jenis-jenis yang kita pikirkan, apa saja yang kita pikirkan, nah kita belajar melatih untuk lebih dominan, lebih fokus, lebih memusatkan perhatian kita kepada pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, atau pikiran-pikiran yang sehat. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenali yang mana sih yang dimaksud pikiran yang positif dan yang mana yang negatif. Nah, pikiran-pikiran yang positif itu ada beberapa cirinya atau ada beberapa tandanya. Pertama, kalau kita selalu berpikir bahwa semua ini dari Allah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, baik buruknya semua dari Allah. Itu berarti pikiran yang positif, pikiran yang kuat, pikiran yang sehat. Yang kedua, kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi motif kita, dorongan kita untuk berbuat itu adalah karena Allah atau untuk Allah. Itu pikiran yang sehat. Itu pikiran yang membuat kita menjadi kuat mental kita. Jadi kita melakukan sesuatu karena Allah atau untuk Allah. Nah, yang ketiga, kalau ada hal-hal yang negatif, kalau ada hal-hal yang istilahnya musibah, ada keadaan yang tidak menyenangkan, yang menyakiti perasaan kita, yang menyakiti hati kita, kita berpikir bahwa semua ini pasti berlalu. Kenapa? Karena semua ada ajalnya, ada batas waktunya, ada mulainya, ada finishnya, ada selesainya. Jadi apapun yang terjadi, terutama sekali hal-hal yang buruk, pikiran kita adalah ini pasti berlalu. Demikian pula dengan kebaikan. Perasaan kita yang tenang, yang nyaman, ada saatnya dia selesai, ada saatnya dia berhenti dan berganti dengan perasaan yang lain. Inilah paling tidak yang kita bisa uraikan di video ini. Nah, bagaimana caranya? Saya mengajak kita semua, Anda yang menyaksikan video ini, untuk melatih pikiran itu. Ya, tentu saja bagi Anda yang butuh orang untuk membantu, silahkan cari orang yang bisa membantu Anda melatih pikiran Anda. Yang kedua, yang bisa kalian lakukan, yang bisa kamu lakukan adalah selalu ingat perbuatan Allah kepadamu. Itu kuncinya ya. Selalu ingat apa yang Allah telah lakukan kepadamu. Dan yang ketiga, biasakan berbicara dengan Allah. Ya, biasakan berkomunikasi dengan Allah. Ketika video ini dibuat, beberapa hari yang lalu ada viral tuh. Ya, ada ungkapan seseorang yang dianggap sebagai pemimpin kelompok agama, ya kelompok Islam ya, salah satu kelompok Islam yang viral bahwa dia menelpon Allah. Jadi ketika dia menetapkan hari raya Idul Fitri yang kira-kira mungkin 5-4 hari sebelum umat Islam yang umum di Indonesia merayakan Idul Fitrinya, viral ketika ditanya kenapa dia memutuskan Idul Fitri lebih dahulu, lebih maju 4-5 hari, beliau menjawab bahwa dia sudah menelpon Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira ilustrasi kita berbicara kepada Allah, tapi kalau mau dibahas tentang itu mungkin bisa menjadi satu video tersendiri ya, karena di pernyataan itu sangat jelas ya tersurat bahwa dia berkomunikasi secara langsung dengan Allah untuk memutuskan sesuatu yang punya dampak dampak sosial. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini. Mudah-mudahan kamu bisa terhibur, hatimu bisa lebih tenang, lebih enak, lebih nyaman, ya. Hidupmu makin baik, ya. Kemudian bisa dijalani hidup ini dengan ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.